Ternyata Palestina adalah negara kaya. Pada kesempatan kali ini, Rashid akan bercerita dan menjelaskan 8 komoditas negara Palestina yang ternyata begitu berharga. Simak sampai akhir video ya. Komoditas yang pertama adalah kurma. Kurma adalah salah satu komoditas Palestina yang paling terkenal dan diminati di dunia. Kurma memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena permintaannya meningkat setiap tahun, terutama di negara-negara Muslim. Kurma juga memiliki nilai budaya yang tinggi karena merupakan makanan yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW dan digunakan sebagai hadiah atau persembahan dalam berbagai acara. Palestina memiliki berbagai jenis kurma seperti kurma Jericho, kurma medjol, kurma bari, dan kurma halawi. Kurma Palestina dikenal memiliki kualitas yang baik karena ditanam dengan metode organik dan tradisional. Yang kedua, minyak zaitun. Minyak zaitun adalah komoditas Palestina yang sangat penting dan bermanfaat. Minyak zaitun merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak petani Palestina yang memiliki lebih dari 10 juta pohon zaitun di seluruh wilayahnya. Minyak zaitun juga merupakan simbol perlawanan dan ketahanan bagi bangsa Palestina, yang terus menjaga pohon-pohon zaitun mereka dari ancaman pemotongan atau penghancuran oleh Israel. Minyak zaitun Palestina memiliki standar kualitas yang tinggi karena diproduksi dengan cara tradisional dan tanpa bahan kimia. Yang ketiga, kidreh. Kidreh adalah komoditas Palestina yang berupa makanan khas yang sangat lezat dan menggugah selera. Kidreh merupakan makanan yang biasa disajikan dalam acara-acara khusus, seperti pernikahan, hari raya, atau pesta. Kidreh juga merupakan makanan yang melambangkan kebersamaan dan kehangatan keluarga Palestina, karena dibuat dengan cara bersama-sama dan dimakan bersama-sama. Kidreh memiliki cita rasa yang kaya karena menggunakan bahan-bahan berkualitas seperti daging kambing atau domba, beras basmati, minyak zaitun, rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, lada hitam, jahe, dan kunyit. Yang keempat, kunafa. Kunafa adalah komoditas Palestina yang berupa kue khas yang sangat manis dan gurih. Kunafa merupakan kue yang populer di seluruh dunia Arab, tetapi berasal dari kota Nablus di Palestina. Kunafa juga merupakan kue yang menyimbolkan persatuan dan solidaritas bangsa Palestina, karena dibuat dengan cara kerjasama dan saling membantu antara para pembuat kunafa. Kunafa memiliki tekstur yang unik karena menggunakan adonan halus yang disebut kataifi, yang mirip dengan mie halus atau serabut gandum. Adonan ini kemudian dipanggang dengan keju lembut seperti mozzarella atau ricotta, sirup gula yang dibuat dari air mawar atau air jeruk nipis, dan taburan kacang-kacangan seperti pistachio atau kenari. Yang kelima, sabun nabulsi. Sabun nabulsi adalah komoditas Palestina yang berupa sabun tradisional yang sangat berkhasiat dan multifungsi. Sabun nabulsi merupakan salah satu produk kerajinan tangan tertua di Palestina, yang sudah ada sejak abad ke-10 Masehi. Sabun nabulsi juga merupakan produk yang menunjukkan keahlian dan keindahan seni Palestina, karena dibuat dengan cara rumit dan teliti oleh para pengrajin sabun di kota Nablus. Sabun nabulsi memiliki kandungan yang alami karena menggunakan minyak zaitun sebagai bahan utama, abu soda sebagai bahan pengikat, dan garam sebagai bahan pengawet. Sabun ini tidak mengandung pewangi atau pewarna buatan. Sebelum lanjut ke penjelasan berikutnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya,
supaya Rashid semakin semangat membuat konten-konten Islami lainnya. Terima kasih. Yang keenam, kain bordir. Kain bordir adalah komoditas Palestina yang berupa kain yang dihiasi dengan motif-motif tradisional Palestina yang dibuat dengan teknik sulaman tangan. Kain bordir merupakan salah satu produk seni dan budaya Palestina yang paling terkenal dan dicintai di dunia. Kain bordir juga merupakan produk yang menggambarkan identitas dan sejarah Palestina. Karena setiap motif bordir memiliki makna dan asal-usul tersendiri. Kain bordir memiliki variasi yang banyak, karena menggunakan berbagai jenis kain, benang, dan warna. Kain bordir biasanya digunakan untuk membuat pakaian wanita seperti gaun, jilbab, syal, dan ikat pinggang. Yang ketujuh, keramik Hebron. Keramik Hebron adalah komoditas Palestina yang berupa keramik yang dibuat dari tanah liat yang dicampur dengan pasir halus dan dibakar dalam tungku. Keramik Hebron merupakan salah satu produk kerajinan tangan tertua di Palestina yang sudah ada sejak zaman Kanaan. Keramik Hebron juga merupakan produk yang menampilkan keunikan dan kecantikan seni Palestina karena memiliki warna dan hiasan yang khas dan menarik. Keramik Hebron memiliki bentuk dan fungsi yang beragam, karena bisa dibuat menjadi mangkuk, piring, cangkir, teko, vas, atau lampu. Keramik Hebron biasanya digunakan untuk keperluan rumah tangga, dekorasi, atau souvenir. Yang kedelapan, kebab Gaza. Kebab Gaza adalah komoditas Palestina yang berupa makanan khas Gaza yang sangat enak dan menyehatkan. Kebab Gaza merupakan makanan yang populer di kalangan masyarakat Gaza yang terkenal dengan masakan lautnya. Kebab Gaza juga merupakan makanan yang mencerminkan kekayaan dan keragaman kuliner Palestina karena menggunakan bahan-bahan lokal dan rempah-rempah khas. Kebab Gaza memiliki rasa yang pedas dan segar karena menggunakan daging sapi atau domba yang dicincang dan dibumbui dengan rempah-rempah seperti jintan, ketumbar, paprika, bawang putih, dan jeruk nipis. Kebab Gaza kemudian dipanggang di atas arang atau api kecil sampai matang. Kebab Gaza disajikan dengan roti pita, salad hijau, acar sayuran, dan saus tomat atau yogurt. Lalu, apa saja tantangan yang dihadapi Palestina dalam memperdagangkan komoditasnya? Yang pertama, blokade Israel. Israel telah memberlakukan blokade terhadap jalur Gaza sejak 2007 yang membatasi pergerakan orang dan barang masuk dan keluar dari wilayah tersebut. Blokade ini telah menyebabkan krisis kemanusiaan, kemiskinan, pengangguran, dan kelangkaan sumber daya di Gaza. Blokade ini juga telah menghambat akses Palestina ke pasar internasional dan mengurangi daya saing produk-produk Palestina. Kemudian adalah konflik bersenjata. Konflik antara Israel dan Palestina yang sering meletus telah menimbulkan banyak kerusakan dan korban jiwa di kedua belah pihak. Konflik ini juga telah mengganggu kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah tersebut. Konflik ini juga telah menimbulkan ketidakpastian politik dan keamanan yang mempengaruhi iklim investasi dan perdagangan di Palestina. Lalu ditambah pula ketergantungan kepada Israel. Palestina memiliki ketergantungan yang tinggi pada Israel dalam hal perdagangan. Sebagian besar impor dan ekspor Palestina melalui Israel, yang memberikan kendali penuh atas perbatasan, bea cukai, pajak, dan tarif.
Hal ini membuat Palestina rentan terhadap kebijakan dan tindakan sepihak Israel yang dapat mempengaruhi aliran barang dan pendapatan Palestina. Kemudian, kurangnya diversifikasi produk. Produk-produk Palestina masih didominasi oleh komoditas pertanian dan sumber daya alam yang memiliki nilai tambah yang rendah dan fluktuasi harga yang tinggi. Produk-produk ini juga menghadapi persaingan yang ketat dari produk-produk serupa dari negara-negara lain. Palestina masih kurang mengembangkan produk-produk industri, jasa, atau teknologi yang memiliki nilai tambah yang tinggi dan potensi pasar yang besar. Lalu solusi apa agar komoditas Palestina dapat menjadi manfaat bagi pendapatan negara? Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan manfaat komoditas Palestina adalah dengan memperluas akses pasar internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain mendorong solusi dua negara atas konflik Israel dan Palestina, yang dapat mengakhiri blokade Israel terhadap jalur Gaza dan membuka perbatasan untuk perdagangan. Solusi dua negara juga dapat memberikan kedaulatan dan keamanan bagi Palestina, yang dapat meningkatkan iklim investasi dan perdamaian di wilayah tersebut. Kemudian, meningkatkan kerjasama dengan negara-negara sahabat seperti Indonesia, yang dapat memberikan dukungan politik, ekonomi, dan kemanusiaan bagi Palestina. Indonesia telah memfasilitasi misi dagang Palestina di Indonesia yang dapat membantu produk-produk Palestina menembus pasar Indonesia dan negara-negara ASEAN. Indonesia juga telah memberikan bantuan finansial, teknis, dan kapasitas bagi Palestina. Lalu, mengembangkan produk-produk bernilai tambah tinggi yang dapat meningkatkan daya saing dan pendapatan Palestina. Produk-produk ini dapat berupa produk industri, jasa, atau teknologi yang memiliki potensi pasar yang besar dan tidak mudah ditiru oleh negara-negara lain. Produk-produk ini juga dapat memanfaatkan keunggulan komparatif Palestina, seperti sumber daya alam, budaya, atau tenaga kerja. Lalu mempromosikan produk-produk Palestina dengan cara yang kreatif dan inovatif, yang dapat menarik perhatian dan minat konsumen internasional. Produk-produk Palestina dapat menggunakan merek, label, atau sertifikat yang menunjukkan kualitas, keaslian, atau keberlanjutan produk tersebut. Produk-produk Palestina juga dapat menggunakan media sosial, internet, atau media digital lainnya untuk memperluas jangkauan dan interaksi dengan konsumen yang potensial. Alhamdulillah, itulah penjelasan beberapa komoditas Palestina yang begitu melimpah. Semoga negeri Palestina senantiasa dijaga Allah dan dimakmurkan seluruh rakyatnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.